warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan komunikasi, di mana di dalam video ini pula untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Tapi sebelum kita langsung ke pembahasan, mungkin teman-teman masih pada banyak yang bingung nih tentang apa sih perencanaan komunikasi itu. Lalu tujuan dari perencanaan komunikasi itu untuk apa sih? Nah, bersama aku Devira Herdianawati dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2022 akan bantuin teman-teman sekalian ngebahas tentang perencanaan komunikasi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Check it out. Nah, jadi perencanaan komunikasi sendiri adalah pernyataan tertulis mengenai serangkaian tindakan tentang bagaimana suatu kegiatan komunikasi harus dilakukan agar mencapai perubahan perilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Menurut Robin Mehol, perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen yang tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dalam pencapaian tujuan, dengan cara apa yang dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi itu ditujukan dengan peralatan dan dalam jangka waktu berapa lama hal itu bisa dicapai. Bagaimana cara mengukur evaluasi hasil-hasil yang diperoleh dari program tersebut. Nah, lalu kenapa sih perencanaan komunikasi itu sangat penting? Perencanaan komunikasi sangat penting dan diperlukan agar tujuan dan feedback yang diinginkan bisa tercapai. Dengan adanya perencanaan komunikasi pula, apa yang ingin kita sampaikan bisa tersusun secara sistematis. Perencanaan komunikasi itu sangat penting untuk lembaga pemerintahan, swasta organisasi, ataupun perusahaan yang bergerak di bidang komersial dan lain-lain. Selain itu, untuk penyebarluasan program gagasan penyadaran masyarakat dalam berbagai bidang, baik sosial lingkungan asuransi, kampanye sosial, dan masih banyak lagi. Nah, dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya suatu program pastinya membutuhkan dukungan komunikasi, yang dimana perlu adanya perencanaan komunikasi untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Lalu, apa sih yang menyebabkan kontroversi itu muncul? Pada tahun 1970-an, terjadinya konflik antara negara berkembang dengan negara maju yang memuncak. Lalu, pada zaman Perdana Menteri India, Gandhi juga mengeluhkan terjadinya ketidakseimbangan informasi atau biasa disebut dengan information flow. Terbukti pada saat itu, negara berkembang kurang mampu dalam informasi teknologi. Menurut John Merrill, ketidakseimbangan menjadi lebih besar karena adanya kontroversi. Lalu, apa sih yang menyebabkan kontroversi itu semakin membesar? Nah, jadi kontroversi itu semakin membesar karena banyaknya negara yang mengeluh dan menantang kebebasan. Lalu timbulnya stereotip, yakni berita pada media yang mengarah pada hal-hal yang bersifat negatif. Contohnya seperti terorisme, kemiskinan, kriminalitas, dan lain-lain sebagainya. Lalu gimana sih cara kita mengatasi information flow agar semakin mengecil? Kita bisa mengatasi information flow dengan kebijakan komunikasi. Karena semakin banyaknya information flow, maka diperlukannya kebijakan komunikasi untuk membatasi informasi yang terjadi dan meregulasi lagi informasi tersebut. Nah, yang kedua, semakin tajamnya information flow di kalangan elit dan non-elit, yakni adanya kesenjangan informasi yang semakin tinggi di antara kelas elit dan non-elit, di antara kota dengan desa. Nah, yang ketiga, sumber daya manusia yang tidak efisien, dalam artian komunikasi yang tidak efektif dan sumber daya manusianya yang tidak efisien. Nah, yang keempat, adanya konvergensi teknologi atau high technology information, yakni timbulnya kompetisi di kalangan penyedia jasa informasi yang mengarah pada hal-hal negatif. Yang kelima, diperlukannya kebijakan komunikasi karena banyak proyek-proyek komunikasi yang dibentuk untuk menjelaskan infrastruktur. Dan selanjutnya, adanya kebijakan komunikasi yang bertujuan untuk memajukan peradaban umat manusia. Dan yang ketujuh, adanya teknologi dan informasi banyak membuat hal-hal negatif. Karena itu diperlukannya kebijakan komunikasi. Nah, dalam perencanaan komunikasi pula, ada yang namanya kebijakan komunikasi.
Apa sih kebijakan komunikasi itu? Kebijakan komunikasi menurut Summerland adalah prinsip-prinsip atau pedoman di mana sistem komunikasi dibangun secara khusus dalam kerangka yang lebih luas. Nah, kebijakan komunikasi ini dibangun dari filosofi, tradisi, serta hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik secara implisit dan eksplisit. Secara implisit, kebijakan komunikasi tumbuh menjadi tatanan baik dalam bentuk nilai maupun budaya dalam peranata sosial kemasyarakatan. Sedangkan secara eksplisit, kebijakan komunikasi diatur dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Nah, tujuan dari kebijakan komunikasi yang pertama itu untuk mengoptimalkan pendayagunaan media dan pesan secara terencana dan sistematis, supaya kita dapat menggunakan media yang tepat dan menyampaikan pesan dengan baik. Yang kedua, agar mampu memberikan partisipasi dalam penyebaran informasi secara luas, yakni informasi tersebut dapat disampaikan secara turun-menurun. Dalam artian, informasi yang disampaikan tidak menyimpang atau hilang sebagian. Dan yang ketiga, agar mampu mengelola pesan tersebut menjadi menarik sehingga pesan tersebut dapat diterima dengan baik, hangat, dan dapat dipatuhi tanpa adanya paksaan ataupun kekerasan. Nah, selanjutnya kita membahas strategi perencanaan komunikasi, yakni perencanaan yang dibuat untuk mengolah kondisi di masa depan sebagai suatu rencana perusahaan dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Nah, dalam strategi perencanaan komunikasi ini merupakan kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Perencanaan operasional komunikasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perencanaan infrastruktur komunikasi, yaitu perencanaan teknik yang menyangkut alat-alat komunikasi. Contohnya seperti perencanaan infrastruktur dan lain-lain. Lalu yang kedua itu perencanaan program komunikasi, di mana ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga talenta penyusunan tentang kegiatan komunikasi yang akan dilakukan. Dalam strategi perencanaan komunikasi, diperlukannya perencanaan intuitif dan juga antisipasif. Memangnya kenapa diperlukan perencanaan intuitif dan juga antisipasif? Yakni untuk meminimalisir kegagalan dalam suatu rencana dan juga dengan adanya perencanaan intuitif dan juga antisipasif dapat membuat suatu rencana menjadi lebih matang dan mendalam. Nah, lalu gimana sih cara membuat strategi planning? Ada dua pendekatan untuk membuat strategi planning. Yang pertama yaitu perencanaan rasional menyeluruh, yakni pendekatan yang melihat tujuan dari suatu organisasi sebagai satu kesatuan produk, di mana adanya keterpaduan antara sistem informasi dengan ramalan-ramalan terhadap produk yang harus dijalani. Dan yang kedua, yaitu pendekatan perencanaan terpilih, yaitu dengan melihat dari subsistem atau unsur-unsur dari sistem yang diprioritaskan dalam strategi planning. Lalu, perbedaan perencanaan rasional menyeluruh dengan pendekatan perencanaan terpilih itu apa sih? Jadi, jika perencanaan rasional menyeluruh tidak memasukkan alternatif strategi planning, sedangkan perencanaan terpilih memasukkan alternatif strategi planning. Selanjutnya, teori-teori dalam pendekatan komunikasi. Ada 4 teori dalam pendekatan komunikasi. Yang pertama, teori pembangunan, yakni digunakan untuk melihat tujuan dan sistem komunikasi yang dikehendaki dalam pembangunan. Yang kedua, teori sosiologi, yakni digunakan untuk melihat struktur masyarakat secara luas, baik secara sosial maupun kultural. Dan yang ketiga, teori komunikasi, di mana teori ini berkaitan erat dengan strategi komunikasi. Dan yang terakhir, teori organisasi, untuk memahami bentuk kelemahan baik yang dijadikan sebagai sarana pergerak program maupun sebagai target sasaran program. Selanjutnya, kita memasuki hakikat perencanaan komunikasi yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan komunikasi sebagai proses, di mana dalam perencanaan ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu perencanaan sebagai penerapan teori dan juga perencanaan sebagai proses.
Perencanaan sebagai penerapan teori yaitu sering digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala dan bukan sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan perencanaan sebagai proses digunakan untuk mendapatkan alternatif dalam mengorganisir fungsi perencanaan. Yang kedua, perencanaan sebagai sistem, yakni komunikasi sebagai integral yang memiliki kedudukan yang sama dengan komponen-komponen lainnya. Ketiga, perencanaan sebagai ahli teknologi, yakni adanya perubahan Information Communication and Technology atau ICT yang sangat cepat. John Spencer mengatakan, untuk memproteksi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek diperlukannya ICT yang baik, guna menunjang rencana jangka panjang dan juga rencana jangka pendek dengan baik. Yang keempat, pendekatan sebagai aktivitas ekonomi, yakni di mana produk komunikasi dilihat sebagai barang komoditas, industri, dan instrumen nasional. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai evaluasi, yakni untuk mendapatkan hasil yang efektif dalam perencanaan program, utamanya diperlukan revisi atau perubahan jika proses berjalan tidak sesuai dengan garis kerja. Nah, yang terakhir, kita memasuki masalah dalam perencanaan komunikasi. Yang pertama, regulasi internasional, yakni komunikasi atau kerjasama internasional yang melibatkan pengguna jasa komunikasi antar negara. Yang kedua, kebijakan nasional, yakni terkait dengan pembangunan nasional sesuai dengan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, desentralisasi, yakni berskala nasional yang dilakukan secara sentral oleh pusat sehingga menimbulkan keraguan untuk mendelegasikan ke daerah. Dan yang terakhir, keempat, koordinasi, di mana komunikasi dan informasi sangat membutuhkan koordinasi, baik secara vertikal antara pusat dan daerah maupun secara horizontal dengan kementerian. Nah, berakhir sudah pembahasan kita mengenai perencanaan komunikasi. Saya Devi Raherdianawati, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!